Pernahkah kamu merasa emosi tiba-tiba meledak begitu saja? Atau sebaliknya, merasa sedih bulat-larut sampai sulit beraktivitas? Tenang, kamu tidak sendirian. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengendalikannya? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting tapi sering terlewatkan, yaitu regulasi emosi atau cara mengelola emosi. Ini bukan cuma soal menahan amarah, tapi sebuah skill yang bisa mengubah hidupmu jadi jauh lebih baik. Pertama, mari kita bicara soal kesehatan. Seringkali kita memisahkan antara pikiran dan tubuh, padahal keduanya terhubung erat. Saat emosi kita berantakan, entah itu karena marah, cemas, atau sedih yang tidak terkendali, tubuh kita akan merespons dengan melepaskan hormon stres yang bernama kortisol. Kalau ini terjadi sesekali sih, tidak masalah. Tapi kalau terus-menerus, ini bisa jadi stres kronis. Efeknya apa? Secara mental, risiko depresi, kecemasan, bahkan burnout bisa meningkat drastis. Secara fisik, tekanan darah bisa naik dan sistem kekebalan tubuh kita melemah. Jadi, belajar mengelola emosi itu sama pentingnya dengan olahraga dan makan sehat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan mental dan fisikmu. Manfaat kedua, pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Coba deh ingat-ingat lagi, pernahkah kamu membuat keputusan besar saat sedang sangat marah atau sangat sedih? Mungkin mengirim pesan teks yang seharusnya tidak kamu kirim, atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Biasanya, setelah emosi mereda, yang datang adalah penyesalan. Kenapa? Karena saat emosi menguasai, bagian otak kita yang berfungsi untuk berpikir logis seakan-akan mati suri. Nah, dengan melatih regulasi emosi, kita belajar untuk mengambil jeda, memberi ruang bagi pikiran rasional untuk kembali mengambil alih, sehingga keputusan yang kita ambil bukan lagi berdasarkan dorongan sesaat yang impulsif, tapi berdasarkan pertimbangan yang matang, bahkan di saat paling menekan sekalipun. Selanjutnya, manfaat yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kualitas hubungan sosial. Kita ini kan makhluk sosial, hubungan dengan orang lain itu penting banget. Kemampuan mengelola emosi membuat kita lebih peka dan empati. Kita jadi pendengar yang lebih baik, tidak cepat menghakimi, dan lebih toleran terhadap perbedaan. Bayangkan, saat ada konflik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, kalau kita mudah tersulut emosi, masalah kecil bisa jadi besar. Tapi kalau kita tenang, kita bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan mencari solusi bersama tanpa harus merusak hubungan yang sudah terjalin. Hubunganmu akan jadi lebih harmonis dan mendalam. Terakhir, mengelola emosi akan meningkatkan produktivitas dan fokusmu secara signifikan. Orang yang pintar mengelola emosinya cenderung lebih tangguh atau resilient. Apa artinya? Artinya, ketika mereka menghadapi kegagalan atau rintangan, mereka tidak akan terpuruk dalam kesedihan atau kekecewaan terlalu lama. Mereka bisa merasakan emosi itu, menerimanya, tapi kemudian bangkit kembali dengan lebih cepat. Mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan, yaitu mencari solusi dan belajar dari kesalahan. Energi mental mereka tidak habis untuk meratapi nasib, melainkan digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hasilnya, mereka jadi lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih mungkin mencapai tujuan mereka. Jadi, mengelola emosi itu bukan berarti menjadi robot tanpa perasaan. Justru sebaliknya, ini tentang memahami, menerima, dan mengarahkan emosi kita agar menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah skill yang bisa dilatih oleh siapa saja. Mulailah dengan hal kecil, seperti menarik napas dalam-dalam saat merasa marah,
atau menuliskan apa yang kamu rasakan saat sedang sedih. Perlahan tapi pasti, kamu akan merasakan dampaknya yang luar biasa dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.